Nama saya Vina Anissa. Nama saya Safira. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah yang berjudul Karangan. Terima kasih. Sebelum kami menjelaskan tentang karangan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dari makalah yang kami buat. Bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat pemakai bahasa tersebut. Bahasa biasanya berisikan pikiran, keinginan, ataupun perasaan yang ada pada diri si pembicara ataupun si penulis. Bahasa yang digunakan itu harus bisa mendukung maksud secara jelas apa yang akan disampaikan oleh si pembicara maupun si penulis. Dalam kegiatan berbahasa, berbahasa juga berkaitan erat dengan kegiatan menulis, di mana dalam menulis ataupun membuat suatu karya tulis harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, agar apa yang ditujukan dalam karya tulis tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada si pembaca. Adapun dalam membuat karya tulis harus menggunakan teknik berbahasa yang baik maupun teknik menulis yang baik. Ada pula karangan yang akan kami bahas dalam isi makalah kami. Karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Mengenai pengertian karangan, karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lainnya yang membaca. Untuk dapat mengarang suatu tulisan, perlu terlebih dahulu mengerti dan memahami beberapa pengertian yang menyangkut kegiatan itu. 1. Mengarang adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca untuk dipahami. 2. Karangan adalah hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh masyarakat pembaca. 3. Pengarang adalah seseorang yang karena kegemarannya atau berdasarkan bidang kerjanya melakukan kegiatan mengarang tersebut. Untuk manfaat dan fungsi karangan sendiri yaitu yang pertama, untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. 2. Untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan digarap. 3. Untuk mencegah penulis membahas suatu ide dan topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. 4. Untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang dapat berupa data atau fakta. 5. Membantu penulis mengembangkan ide-ide yang akan ditulis di dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. Ciri-ciri karangan. Yang pertama, jelas. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. 2. Kesatuan dan organisasi. Aspek kesatuan yang baik tampak pada setiap kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf, sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat dan pada tempatnya. Dengan kata lain, kalimat tersebut susun dengan urut dan juga logis. 3. Ekonomis. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan sosial keefisienan, baik waktu maupun tenaga. Kedua, di dalam keefisienan itu sangat diperlukan oleh pembaca di dalam menangkap isi yang terkandung dalam sebuah karangan. 4. Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Pemakaian bahasa ini menyangkut banyak sekali aspek. Pemakaian bahasa dalam suatu karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik menyangkut kaidah pembentukan kalimat atau sintaksis, kaidah pembentukan kata atau morfologi, kaidah ejaan yang berlaku, atau kaidah peristilahaan maupun kaidah-kaidah yang relevan. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Vina. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang unsur-unsur karangan dan juga jenis-jenis karangannya. Saya jelaskan sekarang untuk unsur-unsur karangannya ya. Jadi terdapat beberapa unsur dalam karangan ini. Yang pertama itu ide atau gagasan, yakni merupakan adanya suatu pendapat atau pengetahuan penulis yang diberikan secara tertulis. Yang kedua, ada tuturan yang merupakan adanya suatu ungkapan
bentuk-bentuk ide tertentu sehingga pembaca dapat memahami isi. Yang ketiga ada tatanan, merupakan adanya suatu penjabaran ide atau ide dari penulis yang memperhatikan aturan, prinsip, dan teknik penulisannya. Nah, ada juga teman-teman jenis-jenis karangannya. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya itu ada puisi, drama, dan prosa. Puisi seperti yang kita tahu, puisi itu berupa karangan yang mengutamakan keindahan untuk bentuk dan bunyi serta kepadatan makna. Puisi pada umumnya berbentuk monolog ya. Yang kedua itu ada drama. Drama adalah karangan yang berupa dialog seperti pembentukan alurnya. Yang ketiga ada prosa. Prosa adalah jenis karangan yang disusun secara bebas dan terperinci. Bentuknya merupakan pencangkolan monolog dengan dialog. Prosa itu terbagi menjadi dua macam, yaitu fiksi dan non-fiksi. Dan ada juga karangan deskripsi atau bisa kita kenal dengan lukisan. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah mereka itu melihat objek yang digambarkan itu atau bahkan meresap sampai ke hatinya. Yang kedua itu ada karangan eksposisi atau paparan, yakni karangan yang berusaha menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca dengan disertai contoh, gambar, grafik, bahkan ilustrasi. Yang keempat itu ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha memberikan alasan dengan bukti yang kuat dengan ditulis tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Argumentasi juga ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan terdiri dari beberapa kalimat juga bisa. Nah, cukup untuk karangan, kita akan membahas tentang berdasarkan masalah yang disajikannya. Yang pertama itu adalah karangan populer. Adalah karangan yang membahas sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa yang biasa digunakan masyarakat pada umumnya. Yang kedua itu ada karangan ilmiah. Adalah karangan yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu. Ragam bahasa yang digunakan bersifat teknis yang hanya dapat dipahami masyarakat tertentu, karena kita kan bangsa Indonesia beragam suku. Yang ketiga itu ada karangan ilmiah populer. Adalah karangan yang membahas masalah-masalah keilmuan dengan menggunakan ragam bahasa yang dipahami masyarakat pada umumnya. Yang keempat, surat merupakan karangan yang mengupas beragam persoalan dalam berbagai kepentingan pembacanya, dinyatakan secara khusus atau tertentu. Yang kelima itu ada karangan sastra. Karangan sastra adalah karangan yang berisi cerita, rekaan atau dengan bahasa, gaya, cita rasa yang indah. Cerita-cerita yang dinyatakan lebih bersifat individual. Cukup sekian pengertian yang saya paparkan hari ini. Maaf apabila kurang jelas dan tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Terima kasih semuanya. Bye-bye. See you. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.